Halo semuanya, saya Dr. Sans. Hari ini kita akan bahas satu topik yang cukup sensitif tapi banyak dicari. Apakah penis bisa dibesarkan secara alami? Topik ini sering diselimuti oleh mitos, harapan palsu, dan tentu saja iklan-iklan yang belum jelas kebenarannya. Sebagai seorang dokter, saya ingin kita bahas dari sudut medis, ilmiah, dan tentu saja jujur. Pertama-tama, kita harus paham dulu. Ukuran penis pria sangat bervariasi. Rata-rata panjang penis saat ereksi adalah sekitar 12 sampai 16 cm. Dan ya, kebanyakan pria yang merasa kurang besar sebenarnya masih dalam batas normal. Sekarang, pertanyaannya, bisa nggak sih diperbesar secara alami? Jawabannya adalah, ada beberapa metode alami yang bisa membantu, tapi hasilnya tidak instan dan tidak dramatis seperti yang banyak dijanjikan oleh iklan-iklan palsu. Mari kita bahas beberapa metode alami yang paling sering dibicarakan. Pertama, latihan jelking. Teknik pijat dari pangkal ke ujung penis untuk meningkatkan aliran darah. Konsepnya mirip seperti melatih otot, tapi belum ada penelitian medis kuat yang membuktikan efektivitasnya. Dan kalau dilakukan salah, bisa menyebabkan cedera. Lalu senam Kegel. Fokusnya bukan memperbesar penis secara langsung, tapi memperkuat otot dasar panggul. Hasilnya, ereksi bisa lebih kuat dan tahan lama. Ini bisa memberi kesan lebih besar saat ereksi. 3. Menurunkan berat badan. Lemak di sekitar perut dan pangkal penis bisa menutupi sebagian batang penis. Jadi, saat kamu menurunkan berat badan, penis bisa terlihat lebih panjang. Ini bukan membesarkan, tapi memperjelas bagian yang sebelumnya tersembunyi. 4. Pola hidup sehat. Merokok, stres, kurang tidur, semua ini bisa memperburuk sirkulasi darah. Aliran darah ke penis berkurang, ereksi jadi kurang maksimal. Dengan hidup sehat, aliran darah jadi lancar dan fungsi seksual meningkat. 5. Nutrisi. Nggak ada makanan khusus yang bisa membesarkan penis, tapi ada beberapa nutrisi yang mendukung fungsi pembuluh darah dan hormon. Zinc, penting untuk produksi testosteron. L-arginin, membantu melebarkan pembuluh darah. Vitamin D dan omega-3, menjaga kesehatan jantung dan sirkulasi darah. Jadi, makan makanan bergizi itu penting, bukan buat membesar secara langsung, tapi untuk mendukung fungsi seksual secara menyeluruh. 6. Peregangan penis atau penis stretching devices. Ada alat-alat seperti extender yang digunakan dalam waktu lama. Beberapa penelitian kecil menunjukkan hasil minor dalam jangka waktu berbulan-bulan. Tapi, penggunaannya harus hati-hati dan diawasi tenaga medis. Salah-salah malah bisa menyebabkan nyeri, luka, atau disfungsi ereksi. 7. Pijat tradisional atau herbal oles. Banyak sekali produk herbal yang dijual bebas dengan klaim memperbesar. Hati-hati ya, banyak yang tidak ada izin BPOM dan bisa mengandung bahan berbahaya. Jangan pernah oleskan sesuatu ke area sensitif tanpa tahu kandungannya. Sekarang, kita masuk ke hal yang lebih penting. Kenapa banyak pria merasa tidak puas dengan ukuran mereka? Jawabannya bukan pada fisik, tapi lebih ke psikologis dan pengaruh media. Film dewasa sering memberikan gambaran yang tidak realistis tentang ukuran. Akibatnya, pria jadi insecure, padahal tidak ada keluhan dari pasangan. Faktanya, dalam banyak survei, mayoritas wanita menyatakan bahwa ukuran penis bukan prioritas utama dalam kepuasan seksual. Yang lebih penting adalah komunikasi, koneksi emosional, variasi dan kepekaan saat berhubungan. Jadi, kalau kamu bertanya, apakah saya harus membesarkan penis saya? Saya akan jawab, tergantung. Tapi pastikan, kamu melakukannya dengan alasan yang benar dan cara yang aman. Kalau hanya karena tekanan sosial atau iklan-iklan yang menjual rasa takut,
saya sarankan untuk berdamai dengan tubuhmu dulu. Dan ingat, tidak semua perubahan butuh alat atau obat. Kadang yang perlu dibesarkan adalah rasa percaya diri dan pemahaman tentang seksualitas sehat. Sebagai dokter, tugas saya bukan hanya memberi solusi medis, tapi juga mengedukasi dan meluruskan informasi. Kalau kamu merasa tidak percaya diri dengan tubuhmu, konsultasikan langsung dengan tenaga medis yang berpengalaman, bukan hanya mengandalkan internet atau produk-produk tanpa dasar ilmiah. Besar kecilnya organ bukan satu-satunya penentu kebahagiaan atau kejantanan. Yang terpenting adalah tubuh yang sehat, pikiran yang jernih, hubungan yang saling menghargai. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di sesi edukasi berikutnya. Saya Dr. Sans, salam sehat.